Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Teman-teman, kalian sudah menyaksikan belum cerita Cita Rakyat yang Ronald bawakan sebelumnya? Seru-seru ya? Nah, kali ini Ronald akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari daerah Bali, yaitu tentang asal mula terbentuknya danau dan gunung Batur. Yuk kita dengarkan bersama. Pada zaman dahulu kala di daerah Bali, hiduplah sepasang suami istri. Suami istri ini sudah menikah cukup lama, tetapi belum dikaruniai anak. Setiap harinya mereka selalu berdoa agar dikaruniai anak. Doa mereka pun terkabul dan akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka namai Kebo Iwa. Walaupun masih bayi, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang tinggi, setara 10 orang dewasa. Dan ketika sudah besar, porsi makan Kebo Iwa setara dengan 100 orang dewasa. Kebo Iwa mempunyai badan yang besar dan kuat. Ia suka membantu penduduk desa yang akan membangun rumah, membuat sumur, dan sebagainya. Ia tidak meminta imbalan apapun, hanya meminta penduduk desa menyediakan makanan yang banyak untuk ia habiskan. Karena bila sampai 2 hari Kebo Iwa tidak makan, ia akan marah besar dan merusak apa saja, baik itu rumah, sawah, ataupun pura. Walaupun penduduk desa sudah tidak membutuhkan bantuan Kebo Iwa, mereka harus tetap menyediakan makanan baginya. Bila tidak, ia akan menghancurkan segala hal. Musim kemarau tiba. Lumbung-lumbung hasil bumi penduduk desa kian menipis. Suatu ketika Kebo Iwa mengamuk karena makanannya belum siap. Para penduduk desa kesulitan memenuhi porsi makan Kebo Iwa karena untuk makan sendiri saja sudah tidak ada. Kebo Iwa menghancurkan rumah-rumah di desa dan terus mengejar mereka sambil berteriak, "Mana makanan untukku? Cepat sediakan aku makanan, atau aku hancurkan desa kalian." Kebo Iwa pun semakin menjadi-jadi dengan memakan semua hewan ternak. Penduduk desa sangat kesal dan marah melihat desanya dihancurkan Kebo Iwa. Mereka pun mengatur siasat untuk lepas dari cengkraman kekejaman Kebo Iwa. Mereka mengajak Kebo Iwa berdamai dan membawa makanan yang banyak kepadanya. "Kebo Iwa, kami masih membutuhkan tenagamu. Maukah kamu bantu kami membangun kembali rumah-rumah dan pura yang kau hancurkan?" "Aku mau saja, asal kalian menyediakan makanan yang banyak bagiku. Karena bila tidak, kalian sudah melihat akibatnya bagi desa kalian." "Baiklah, tapi kamu harus membuatkan juga sumur besar bagi kami, karena kami membutuhkan air di desa," jawab kepala desa. Keesokan harinya, Kebo Iwa mulai bekerja dengan cepat. Ia bisa membangun kembali rumah-rumah yang dihancurkannya. Sementara itu, para warga desa sibuk mengumpulkan batu kapur. Kebo Iwa pun bertanya, "Untuk apa batu kapur sebanyak itu?" "Kami akan membuatkan kamu rumah yang besar, karena kamu sudah sangat membantu kami," ujar kepala desa. Kebo Iwa pun sangat senang mendengarnya. Setelah selesai membangun rumah milik warga, Kebo Iwa mulai menggali sumur besar. Semakin hari lubang sumur yang dibuatnya semakin dalam, dan tubuh Kebo Iwa pun semakin turun ke bawah. Tanah bekas galian di mulut sumur juga semakin menggunung. Karena lelah, ia makan sangat banyak dan akhirnya tertidur pula sambil mendengkur. Suara dengkuran Kebo Iwa terdengar sampai atas dan didengar warga desa. Pada saat itulah kepala desa memimpin warganya untuk melemparkan banyak batu kapur ke dalam sumur. Kebo Iwa tidak menyadarinya karena ia tertidur lelap. Semakin lama, air dari sumur yang digali Kebo Iwa juga semakin deras keluar. Bersamaan dengan batu kapur yang semakin banyak dilemparkan warga. Meski mempunyai tenaga yang sangat kuat,
Kebo Iwa tidak mampu mengeluarkan dirinya dari dalam sumur tersebut dan akhirnya tenggelam. Air dari sumur tersebut terus memancar keluar sampai membanjiri desa tempat tinggal Kebo Iwa, juga desa sekitarnya, sehingga membentuk sebuah danau. Danau itu pun dinamakan Danau Batur. Dan timbunan tanah sekitar danau itu kemudian menjadi Gunung Batur. Teman-teman, seru ya cerita rakyatnya? 4 seri cerita rakyat yang sudah Ronald ceritakan ini baru sebagian kecil saja loh dari banyak cerita rakyat yang ada di masyarakat kita. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar cerita rakyat apa yang kalian ingin Ronald bawakan ya. Sampai jumpa di cerita Ronald selanjutnya ya. Dadah!